teman-teman, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah masa penantian kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kedatangan Yesus Kristus. Tema kita minggu ini adalah tentang Desiring God. Mari kita mengandalkan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di Kebaktian 2 Sunday Service. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, dan mari kita sama-sama teduh sejenak. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, kemuliaannya selalu disaksikan dan kebenarannya selalu diceritakan. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Nya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan untuk bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami semua dapat terhindar dari virus. Dan juga kiranya Tuhan pulihkan dunia ini dari segala macam virus, sehingga semua aspek-aspek kehidupan dapat berjalan seperti semula lagi ya Tuhan. Tuhan,
Kiranya Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli di Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, the life everlasting. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita di dalam keadaan apapun, dan Bapa yang akan selalu menyertai langkah hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Penolong yang Percaya.
Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang tetap menyertai dan melindungi kami sampai saat ini. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menaungi segenap hati, pikiran, dan roh kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema untuk kita, Desiring God, merindukan Tuhan. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merindukan seseorang yang sudah lama kamu nantikan kehadirannya? Tentu kamu membayangkan satu pertemuan yang sangat indah, yang sangat menggembirakan. Dan kamu semakin dekat waktunya, maka semakin menggelora, menggebu-gebu jiwa kita, jantung kita duk-dak dik-duk, begitu ya. Ini. Kenapa? Ada satu sukacita yang kita harapkan. Sambil kita terus memperhatikan diri kita. Saya sudah cukup cantik belum? Saya sudah cukup layak belum? Kenapa? Karena kita tidak mau mengecewakan orang yang kita rindukan itu mendapati kita kurang baik di hadapannya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Kekasih jiwa kita. Kita membayangkan betapa besarnya sukacita yang akan kita peroleh ketika Yesus Kristus datang menjumpai kita. Ketika Yesus Kristus mengangkat kita naik tinggi, duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Inilah yang sedang dinanti-nantikan oleh seluruh orang percaya di dunia ini. Namun tidak dapat kita pungkiri, di masa penantian ini ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kadangkala ada kesusahan yang begitu besar, ada penderitaan, ada air mata yang membuat jiwa kita begitu merana. Hal ini juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dalam masa pembuangan di Babel. Mereka diperolok-olok oleh bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup di dalam penderitaan. Mereka menderita baik secara fisik maupun psikisnya. Dan mereka merasa bahwa kami ini adalah orang yang sungguh malang. Kami ini adalah orang yang gagal dan tidak memiliki pengharapan yang baik di hari depan. Dan kondisi ini membuat mereka marah dan kecewa kepada Tuhan. Dan mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka lebih suka tinggal di dalam keadaan yang merana, menjalani hari-hari mereka tanpa harapan. Dan firman Allah melalui Nabi Yesaya mengingatkan umatnya dan juga mengingatkan kita hari ini. Jika mungkin kita hari ini juga mengalami hal yang sama. Katakan dalam Yesaya 40 ayat 31 yang sudah kita baca tadi. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan
mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Kata menantikan di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata kafah. Kafah artinya yang pertama berharap penuh. Jadi orang yang berharap penuh kepada Tuhan pasti mendapat kekuatan baru setiap hari. Karena orang ini percaya dan yakin Tuhan pasti datang untuk menyelamatkannya. Keyakinan dan iman ini membuat orang menjadi semangat kembali untuk menjalani hari-harinya di tengah berbagai cobaan dan rintangan yang terjadi. Yang kedua, kata kafah artinya mengikatkan diri menjadi satu dengan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan Allah. Menyatukan dirinya dengan rencana Allah. Menyatukan pikirannya, kehendaknya dengan rencana dan pikiran Tuhan Allah. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang selalu berusaha untuk mengerti maksud dan rencana Allah di dalam hidupnya. Jadi orang ini akan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan Tuhan Allah. Selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan Allah di dalam hidupnya dengan mentaati firman Allah. Jadi bagi orang yang selalu menantikan Tuhan, yang merindukan Tuhan, tiada hari yang dilalui tanpa bersekutu dengan Tuhan Allah. Karena dia tahu bahwa hanya dekat Allah saja jiwanya merasa aman dan tenang. Inilah yang juga dialami oleh Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya yang berusaha merebut tahta kerajaannya. Di tengah kegelisahan dan ketakutannya, dia menemukan bahwa ketenangan dan keselamatan sumbernya hanya dari Tuhan Allah saja. Dan dia menyanyikan sebuah mazmur. Dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah nyanyian Daud ini, kerinduannya akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, menjadi satu pujian bagi kita, bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan dan keselamatan bagi jiwa kita. Orang yang selalu merindukan Tuhan
akan menantikan Tuhan dengan setia. Orang yang setia menantikan Tuhan setiap hari akan diberi kekuatan baru sehingga dia mampu mengatasi segala persoalan di dalam kehidupannya. Orang yang selalu merindukan Tuhan akan senantiasa tinggal di dalam Tuhan, dan dia akan terus naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali, melampaui semua tantangan, rintangan, bahkan badai kehidupan yang menerpa hidupnya. Dan dia akan memperoleh kemenangan demi kemenangan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What depths of love, what depths of peace, when fears are still, when strife cease. My comforter, my only hope, here in the love of Christ I stand. There in the throne his body lay, there in the ground his body lay. Light of the world by died and slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he sang in victory, since Christ has rose, it sings on me. For I am his, and he is mine, now with the precious blood of Christ. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa orang-orang yang merindukan Tuhan, desiring God, mereka akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan setiap harinya. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, 2 minggu lagi, tanggal 13 Desember 2020, Methodist 2 Sunday Service akan mengadakan perayaan Natal yang akan mendatangkan sukacita bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita menyaksikan dan mengikuti ibadah perayaan Natal pada tanggal 13 Desember 2020. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Kita menerima berkat Tuhan, anugerah dan kasih setia Allah Bapa,
damai sejahtera anaknya Yesus Kristus, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberi kamu kekuatan menjalani hari-hari kamu, dan berkat Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.